Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam ID Export Session Closing dan kita akan mencoba membahas beberapa infografik terkait dengan perkembangan dari teknologi informasi yang mendukung juga seperti yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya terkait dengan digital marketing di Indonesia dan tentunya juga seluruh dunia. Kita akan cermati pertama dari grafis perkembangan teknologi informasi di era 80-an. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa. Kita akan cermati bersama. Ini di era tahun 1980-an. Tahun 1981 tepatnya, di mana IBM, ini salah satu produsen IT, teknologi terkemuka di Amerika Serikat, meluncurkan produk komputer personal pertamanya di dunia atau PC yang sering kita kenal. Dan ini juga cukup bisa dikatakan booming ya pada saat perkembangan teknologi informasi ini baru pertama kali muncul di dunia, tepatnya di tahun 80-an. Kemudian di beberapa tahun berikutnya, tepatnya sekitar 5 tahun selanjutnya, kita lihat perusahaan manajemen konsumen ACT meluncurkan perangkat lunak untuk pemasaran berbasis data untuk pertama kalinya. Ya, ini menunjukkan bahwa dekade ini adalah masa ketika inovasi baru sedang terjadi untuk teknologi informasi. Dan ini membuat sistem komputer cukup maju dalam menyimpan informasi data-data pelanggan. Dan peluncuran personal komputer atau PC yang pertama ini juga menjadikan sebuah terobosan yang hebat di dunia teknologi informasi. Ya, ini dia, dan kita bisa merasakannya sampai detik ini juga pemirsa, bahwa perkembangan yang sempat dilakukan dan juga berbagai riset yang dilakukan oleh IBM maupun perusahaan-perusahaan komputer ataupun teknologi informasi lainnya dalam pengembangan teknologi komputerisasi sudah berlanjut hingga saat ini, dan teknologi ini juga dipastikan akan terus berinovasi dan berkembang lebih maju lagi karena kita merasakan manfaatnya yang sangat luar biasa, memudahkan kehidupan kita, membantu dalam berbagai sektor baik teknologi, dunia usaha maupun kesehatan pun memanfaatkan teknologi informasi. Ya, selanjutnya pemirsa, kita akan lihat bagaimana dengan teknologi yang menunjang dari perkembangan marketing secara digital. Ya, ini kita lihat makin berkembang di era tahun 1990-an. Jadi eranya sekitar bisa dikatakan satu dekade lah atau 10 tahun begitu pada saat komputer muncul di dunia, kemudian 10 tahun berkembang dengan sangat pesat. Di mana di tahun 1991 ini sudah mulai dilakukan proyek dari pembangunan jaringan internet dengan kode World Wide Web atau yang sering kita kenal dengan triple W ya. Dan di tahun 1994 juga situs Yahoo, kemudian Amazon diluncurkan. Dan ini juga dua situs yang hingga saat ini juga masih fenomenal, begitu bisa dikatakan ya. Dan selanjutnya di tahun 1997 Google ini juga resmi diluncurkan, dan hingga detik ini pun saya termasuk salah satu pengguna yang selalu memanfaatkan Google dalam mencari berbagai informasi apapun juga bisa kita dapatkan dengan menggunakan situs Google ini ataupun dari mesin pencarian ini ya. Dan email pemirsa ini juga menjadi alat pemasaran yang baru sehingga ini menyaingi bentuk pemasaran tradisional ataupun konvensional seperti TV, radio dan juga iklan dari media cetak serta penjualan melalui telepon. Dan sementara dari mesin pencari ini juga membuat berbagai katalog untuk situs web baru dan memungkinkan penggunanya untuk menemukan sejumlah informasi berisikan produk maupun layanan yang mereka inginkan untuk kebutuhan mereka sendiri atau untuk kita sendiri. Jadi memang banyak sekali masyarakat di dunia, di belahan dunia manapun yang sudah merasakan manfaat dari perkembangan teknologi informasi ataupun komputasi yang terjadi hingga saat ini. Itu dia dari era tahun 1990-an ya, setelah tadi kita bahas di 80-an pada saat era komputer muncul, kemudian perkembangannya dalam 10 tahun terakhir juga sudah sangat pesat. Dan kita lihat dari era media sosial ini juga mendukung dari pengembangan digital marketing. Ya, tadi sempat kita bahas begitu dengan Mangi di segmen sebelumnya bahwa siapa sih yang tidak pernah memanfaatkan situs-situs ataupun media sosial untuk memasarkan produk mereka. Bahkan saya pun juga pernah memanfaatkan media sosial untuk memasarkan ada satu produk yang ingin saya jual misalnya atau saya pasarkan kepada masyarakat ataupun kolega-kolega saya begitu. Di era tahun 2000-an kita lihat ini pemirsa di segmen di grafis berikutnya, LinkedIn ini juga muncul di tahun 2002. Ini mempertemukan antara ya bisa dikatakan para profesional begitu, mereka yang sudah berkecimpung dalam berbagai
dunia kerja, begitu mereka masuk dalam LinkedIn ini, di mana kita juga bisa mencari pekerjaan, mencari informasi pekerjaan di tempat lain, ataupun kita juga bisa menawarkan pekerjaan untuk orang lain yang juga dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian MySpace itu muncul di tahun 2003. Dan selanjutnya BlackBerry Messenger yang juga fenomenal, namun sayang dalam perkembangannya tidak bisa sekencang dan sudah kalah dengan produk-produk lainnya. Ini muncul juga di tahun 2003 dan yang masih terus bertahan adalah Facebook. Hingga saat ini di tahun 2004 pada pertama kali muncul, dan siapapun termasuk saya juga masih menggunakan Facebook untuk kita bersosialisasi begitu melalui dunia maya. Dan selanjutnya di tahun 2007 juga muncul Twitter. Ramai setelah juga kita tahu Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga banyak sekali melakukan cuitan-cuitan di Twitter, dan ini juga bisa menjadi perhatian masyarakat dunia. Bahkan sekali tweet juga bisa menggoncang bagaimana aktivitas ekonomi dunia pun bisa terpengaruh dengan cuitan seorang Donald Trump. Dan selanjutnya pemirsa, setelah sebelumnya menolak iklan di situsnya, pemirsa kita lihat nih Facebook mulai bekerja sama dengan pengiklan pada tahun 2006 sebagai cara untuk meningkatkan profitabilitas. Itu dia, ternyata juga akhirnya pun Facebook yang seharusnya menjadi media sosial begitu pun akhirnya dimanfaatkan untuk memasarkan produk-produk konsumen ataupun penggunanya. Dimulai dengan iklan bergambar kecil dan tautan sponsor yang akhirnya beralih ke iklan yang ditargetkan ke demografi dan minat pengguna. Kemudian Facebook pun juga telah membuktikan dirinya sebagai pelopor iklan bertarget yang mengubah cara perusahaan dalam menjangkau audiens atau sasaran dari tujuan pemasaran yang selalu menghabiskan waktunya di dunia maya. Baik, itu dia dari era media sosial, juga ini kaitannya dengan era tahun 2000-an ya. Dan kita lihat selanjutnya pemirsa, dari sisi manfaat utama dari digital marketing seperti yang bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Kita akan cermati manfaat apa saja yang bisa diperoleh, didapatkan oleh penggunanya. Ya, yang pertama ini kita lihat menjangkau lebih banyak konsumen, karena siapapun yang sudah terakses ataupun memiliki gadget dimanapun di pelosok negeri ini pun sebenarnya bisa menjangkau atau bisa menjadi sasaran dari media promosi yang kita gunakan melalui media sosial. Kemudian kita lihat mendongkrak penjualan secara cepat. Ya, karena hampir setiap orang tidak lepas dari gadget. Saya pun mungkin dalam satu hari ini bisa dikatakan lebih dari 10 jam menggunakan gadget yang kita gunakan untuk melakukan koordinasi kah atau bertanya kaitannya dengan pekerjaan atau lainnya, dan juga tentunya keluarga pun bisa dimanfaatkan. Itu salah satunya. Kemudian lebih terukur. Karena tadi dengan berbagai juga kemudahan-kemudahan, kita tahu demografi, kita tahu siapa saja yang melihat ataupun bisa memberikan respon terhadap apa yang kita upload ataupun yang kita pasarkan kepada masyarakat di media sosial ataupun secara digital marketing. Dan kita lihat manfaat berikutnya, ini adalah menentukan pembeli ideal. Nah, ini dia, dengan adanya beberapa data yang sudah kita peroleh, kita bisa tahu siapa sih nanti yang akan kita sasar untuk produk-produk yang akan kita salurkan atau kita pasarkan kepada masyarakat. Dan selanjutnya ini menjangkau pengguna mobile phone maksud saya ya. Jadi menjangkau pengguna mobile phone ini sudah pasti, karena hampir setiap orang juga kita tahu buka handphone satu aplikasi misalnya muncul tiba-tiba iklan, dan itu pun tentunya bisa mendatangkan manfaat bagi mereka yang memasang iklan tentunya. Sementara di satu sisi juga ada yang dimanfaatkan dengan adanya kondisi seperti itu. Kita bisa tahu ada produk baru misalnya ataupun ada teknologi baru yang sedang dipasarkan oleh pemasarnya. Itu dia. Kemudian kita lihat membantu bersaing dengan perusahaan besar. Ini sudah pasti. Pada saat perusahaan-perusahaan kecil seperti UMKM tadi yang sudah kita bahas dengan Mangi. Ini 10 juta UMKM yang disasar akan go digital. Mereka kan tidak memiliki dana yang besar misalnya untuk membentuk misalnya satu kantor pemasaran ataupun suatu rumah produksi yang misalnya dekat dengan perkotaan. Tapi mereka di pelosok daerah pun bisa memasarkan produk mereka dengan menggunakan juga kita tahu ada layanan logistik untuk bagaimana barang yang sudah kita beli dari si penjual yang berada di pelosok pun bisa sampai ke rumah kita begitu ya. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan oleh pengguna maupun masyarakat dengan penggunaan layanan digital ini untuk pemasaran produk-produk kita semua. Baik pemirsa, demikian update dari penggunaan teknologi informasi untuk peningkatan dari digital marketing di Indonesia dan juga secara global tentunya. Dan jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.